Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Pahri Nusantara Ketua FPI Parepare ditangkap Densus 88. Ketika umat Katolik mendirikan sekolah di daerah Parepare, Indonesia bagian timur berjalan baik. Hanya saja pembangunan tersebut mendapat penolakan dari Pahri Nusantara selaku Ketua FPI Parepare. Saking kesalnya, Pahri Nusantara Ketua FPI tersebut mengajak perang umat Katolik Kristen tersebut akibat tidak setujunya ada pembangunan sekolah di daerah Parepare tersebut. Dan menurut Abu Janda, tindakan Pahri Nusantara mendapat dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat, padahal tahu atau mengerti tindakan Pahri Nusantara tidak sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pernyataan mengajak perang dengan umat Katolik Kristen telah menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat atau menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum, terlebih melanggar falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mengingat Pahri Nusantara selaku Ketua FPI termasuk garis keras dan teroris, akhirnya Densus 88 menangkap Pahri Nusantara tersebut serta menahannya. Padahal negara Indonesia melindungi semua agama dan tempat ibadah serta tempat pendidikannya untuk meningkatkan kualitas manusia dalam membangun di segala bidang dalam negara Indonesia ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Dan keenam agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum. Semua tempat ibadah berupa masjid, gereja, pura, vihara, dan lembaga pendidikannya, semua agama bebas membangun di seluruh wilayah Indonesia, dan bagi yang mengganggunya akan berurusan dengan aparat penegak hukum, terutama Densus 88 selaku aparat kepolisian akan menindaknya. Berdasarkan persamaan hukum di Indonesia atau persamaan hak di depan hukum, sebagai alasan Densus 88 menangkap Pahri Nusantara, karena walaupun Pahri Nusantara selaku Ketua FPI Parepare tidak ada keistimewaannya selaku Ketua FPI Parepare kalau melakukan kesalahan mengajak perang kelompok Kristen Katolik harus dihukum sesuai perbuatannya. Organisasi FPI dari dulu tindakannya selalu menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai pemerintah membubarkan organisasi FPI. Walaupun FPI dibubarkan, kembali dihidupkan dengan nama yang lain, tetapi singkatannya namanya tetap FPI, tetapi perilakunya tetap sama sebagai garis keras, sama saja. Semua tindakannya sering melarang ibadah Kristen di rumah warga Kristen sendiri, banyak menyerang kelompok Kristen, dan banyak tindakannya membubarkan umat Kristen sedang menjalankan ibadah Kristen di rumahnya, dan sering melarang pembangunan gereja di mana-mana di wilayah Indonesia. Tindakan FPI ini sering mengatasnamakan agama Islam bila tidak sejalan dengan keinginannya, tidak segan menindaknya. Dulu paling sering terjadi pada bulan puasa, membubarkan umat Islam atau umat lain yang berjualan makanan nasi langsung, warungnya diobrak-abrik dan semua makanannya dibuang. Berakhir pedagang nasi menderita karena alasannya tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Sehingga keberadaan FPI tersebut sering menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Biasanya kalau tidak ada FPI tersebut, kehidupan warga masyarakat yang berbeda agama toleransinya sangat tinggi. Seperti kata Israel, di mana ada garis keras atau teroris,
tidak ada kedamaian dalam bernegara. Maka Israel menyerang kelompok Hamas hingga Yahya Sinwar mati, terbunuh oleh serangan Israel, sampai Presiden Joe Biden mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas matinya Yahya Sinwar, pemimpin kelompok Hamas, sebagai pertanda kelompok Hamas selaku garis keras dan dikelompokkan terus sering melakukan kekerasan di daerah Amerika Serikat dan Eropa. Itu dugaan saya. Karena selama kelompok Hamas ada di jalur Gaza dan daerah Timur Tengah, Israel merasa tidak aman, bahkan sampai ke Amerika Serikat dan Eropa, mengusik kedamaian masyarakat di dalam negaranya. Juga di daerah Rusia, sekitar 7 bulan lalu, kelompok garis keras atau teroris sedang menonton konser musik dalam suatu gedung. Tiba-tiba kelompok garis keras menembaki penonton musik tersebut hingga mati lebih 100 orang. Akibatnya Presiden Rusia Vladimir Putin mengusir semua kelompok garis keras tersebut dari seluruh wilayah Rusia. Karena kelompok Hamas masuk garis keras dan terorisme, di mana tidak ada masalah. Tiba-tiba pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 menyerang Israel, mengakibatkan masyarakat sipil Israel tewas lebih 1.200 orang yang meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, anak gadis setelah diperkosa dibunuh. Demikian juga menyandra warga sipil Israel lebih dari 200 orang yang disembunyikan di dalam terowongan jalur Gaza dan Rafah. Begitu biadabnya tindakan kelompok Hamas selaku garis keras dan terorisme, tetapi masyarakat Indonesia tidak ada yang mengutuknya. Demikian juga pejuang Hizbullah Lebanon termasuk garis keras yang dikelompokkan sebagai teroris tanpa ada kesalahan Israel. Kelompok Hamas menyerang Israel untuk membantu kelompok Hamas menyerang Israel. Dengan keberadaan pejuang Hizbullah Lebanon sebagai garis keras dan terorisme, tidak ada ketenangan Israel dalam bernegara, karena pejuang Hizbullah Lebanon selama 1 tahun menyerang Israel dengan hulu ledak persenjatanya diarahkan ke Israel sampai peluru hulu ledaknya jatuh di lapangan olahraga Israel, menyebabkan matinya warga sipil Israel 20 orang dan mengalami luka-luka mencapai ratusan orang. Dengan keberadaan kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah, demikian pejuang Hizbullah di Lebanon, tidak ada ketenangan Israel bernegara, selalu mendapat serangan dari kelompok garis keras dan terorisme. Akhirnya dengan alasan membela diri, pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, selama 1 tahun, Israel membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah, hingga masyarakat sipil Hamas tewas lebih 30.000 orang, sampai mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Dan setelah menguasai jalur Gaza dan Rafah, serangan dialihkan ke pejuang Hizbullah Lebanon, dan selama penyerangan pejuang Hizbullah Lebanon sudah ada 4 pemimpin pejuang Hizbullah yang mati, dan serangan terus ditingkatkan Israel ke pejuang Hizbullah Lebanon dengan tujuan sampai pejuang Hizbullah Lebanon habis atau bubar. Selama pejuang Hizbullah masih ada, Israel terus menyerangnya. Mengingat pejuang Hizbullah sudah lemah, minta gencatan senjata dengan Israel, tetapi Israel menolak dan terus membombardir Beirut, ibu kota Lebanon, karena di Beirut banyak pejuang Hizbullah bertempat tinggal, terlebih tinggal di apartemen-apartemen, dan banyak usaha pejuang Hizbullah di daerah Beirut tersebut. Makanya Israel tidak berhenti-hentinya mengebom daerah Beirut, Lebanon. Harapan saya, setiap daerah ada FPI-nya, selalu timbul kekerasan di daerah tersebut dan tidak ada rasa damai
di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Densus 88 sudah tepat menangkap Pari Nusantara selaku ketua FPI yang menebarkan terang kepada umat Katolik Kristen yang membangun gedung pendidikan Katolik di daerah Parepare di Indonesia bagian timur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.